Bahkan juga ada beberapa orang Golkar nih cerita nih. Mereka ngontak orangnya Anies, dia bilang gini, "Bro, gua nanti bisa bersandar ya di sana ya," begitu. Udah siap-siap kalah gitu. Persiapan, harapan. Jadi sebelum maju dijegal, pas di dalam sendiri pun mereka juga saling jegal. Saling jegal gitu. Jadi saling jegal dengan ada pesan-pesan yang merujuk pada kredibilitas Ahmad Ali begitu. Ini berkaitan dengan kasus, ya kan? Tapi lu kelihatan lebih kinclong juga, lu pakai vitamin C aja. Vitamin C juga jangan. Atau lu pucet ini sebenarnya. Yo, jumpa lagi bersama kami di Bocor Alus Politik bersama saya Stefanus Pramono. Gua Husein Abri Dongoran Dan Raymond Desrika. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di YouTube Tempo.co. Kalian juga bisa baca laporan majalah Tempo versi cetak maupun digital di link deskripsi di bawah ini. Dan jangan baca dan sebarkan produk-produk bajakan karena di situ ada hak ciptanya. Oh ya, Pram, ini gue mau jelasin juga karena di media sosial lagi rame nih postingan-postingan yang menuduh kita edisi Ibu Suri. Ibu Suri. Ya, jadi edisi cetak Ibu Suri itu disebar-sebarkan ke kampus-kampus nih, ke mahasiswa-mahasiswa terutama persma-persma. Jadi mereka, gue juga dapat tuh fotonya satu bendel dalam plastik isinya mungkin 3-5 eksemplar lah. Oke. Edisi Ibu Suri itu, terus di situ ada stikernya. Majalah ini gratis. Dibagi gitu, gratis. Dibagi gratis. Ini sampai ke mana? Padang juga kan. Iya, ke Sumatera. Mungkin jelang Natal ada sinterklas kali ya. Iya, itu dia. Tapi gitu kan. Tapi kan itu bisa dibeli di marketplace ya. Iya. Jadi ada peningkatan penjual di marketplace. Kita kan nggak tahu siapa bisa membeli di marketplace. Tapi yang jelas dari peristiwa itu yang kita bisa jamin dan garansi adalah berita itu bukan berita pesanan. Ya kan, itu kita murni adalah bagaimana mengabarkan peristiwa-peristiwa terkini menjelang Pilpres. Ya, dan semuanya terverifikasi ya. Betul. Tidak ada yang mempengaruhi kami. Kami selalu independen dalam segala penulisan berita kami, dalam segala proses jurnalistik kami. Tapi seperti biasa ya, Pram Kang ya. Ini kan orang-orang tidak bisa membantah isunya, tapi menyerang penyampai pesannya begitu. Kill the messenger. Kill the messenger. Dan ini kan terjadi. Ya waktu di Pilkada Jakarta juga kita kan ngebuka semuanya, itu juga kita di kill messengernya kan. Isinya tidak segala macam. Ya, ada tulisan yang bagus dari mantan awak nasional di Tempo, Wayan Agus Purnomo ya, yang dia menulis soal kill the messenger gitu. Dan memang ada kecenderungan untuk rezim gitu atau orang-orang yang tidak suka terhadap pemberitaan Tempo kemudian kill the messenger, bukan membunuh pesannya tapi the messenger ya, Tempo sendiri. Dengan cara menjatuhkan kredibilitas baik jurnalisnya maupun juga medianya gitu. Tapi ya kami sih santai aja gitu kan. Ya, tapi dalam konteks bagi-bagi edisi cetak Ibu Suri itu yang kita perlu tegaskan adalah Tempo tidak membagikan majalah itu secara gratis atau bahkan mengirimkan itu sampai ke kampus-kampus. Iyalah. Itu tidak dilakukan oleh Tempo. Iya, wong tetangga gua aja ada yang minta aja nggak gua kasih. Ya. Narsum juga minta kan. Iya. Gila, gue bilang, bayar dong. Duit lu banyak, masa 50.000 aja nggak bisa beli lu. Bilang gitu. Oke, main apa kita hari ini? Zen. Kocar kacir koalisi sama debat kayaknya ya. Oke, menarik ini. Gimana Pram? Info lu kayaknya banyak tuh, Pram. Gini, kita mulai dari pasangan nomor 1 dulu. Silakan Rika. Lempar-lemparan nih. Rika yang punya infonya, jangan gue yang ngomong. Ayo Kang, mainkan Kang. Jadi menarik. Jadi kalau kita tarik mundur ya, Pramsen, sebelum mendekati debat ini, di pasangan nomor urut 1 Anies Mohaimin atau Amin ini kehangatan ya. Kehangatan koalisi itu terjadi bahkan belum atau tidak mendekati debat ini. Tapi justru ketika mereka menentukan kapten. Mereka kan nyebutnya ketua tim ses itu kan kapten ya. Kapten timnas Anies Mohaimin. Karena di situ tuh ada beberapa orang yang berpeluang untuk menjadi
kapten timnas gitu kan. Sudirman Said ya salah satu yang salah satunya Sudirman Said. Kenapa Sudirman Said? Karena Sudirman Said kita tahu bagian dari tim 8 yang sudah masuk membantu Anies sejak Anies belum dapat tiket sebagai capres gitu kan, dan membuat program menjalin lobby dan seterusnya dengan partai politik. Dan keduanya juga dekat ya. Persis. Sama-sama jadi menteri yang di reshuffle zamannya Jokowi ya. Persis. Jadi itu karena sejarah itulah kemudian Sudirman Said menjadi salah satu orang yang berpeluang. Tetapi tentu saja kita tahu bahwa dalam konteks Pilpres ini Pramsin ada partai politik. Gitu kan? Partai politik pasti punya jagoannya sih, naruh gacoannya nih di ketua tim pemenangan. Nah, yang berpeluang tentu saja yang gue dengar dari beberapa narasumber dan orang-orang dekat Anies adalah Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum Nasdem ya. Betul, Pram. Jadi Ahmad Ali, karena sebelum Anies mendapatkan perahu koalisinya ini sekarang kan dia cukup intens tuh, Pram. Safari ke beberapa daerah di luar Jawa gitu bersama dengan Ahmad Ali. Ada Anies, ada Ahmad Ali ya. Persis, itulah. Nah, kontribusi Ahmad Ali yang kemudian membuat peluang dia pada waktu menjelang pemilihan kapten timnas itu menguat gitu. Nah, seperti halnya yang sudah kita tulis juga, Pramsin, menjelang pengumuman itu ada upaya-upaya nih untuk menjegal Ahmad Ali sebagai jadi sebelum maju dijegal, pas di dalam sendiri pun mereka juga saling jegal. saling jegal gitu. Jadi saling jegal dengan ada pesan-pesan yang merujuk pada kredibilitas Ahmad Ali begitu. Ini berkaitan dengan kasus, berkaitan dengan kasus, dan setelah ditelusuri oleh tim internal Anies dan orang-orang dekat Anies, ini merujuk kepada salah satu aparat penegak hukum gitu, lembaga penegak hukum gitu. Gugurlah itu peluang Ahmad Ali menjadi kapten timnas. Gitu. Terakhir akhirnya bisa dipilih Syaugi itu gimana Syaugi? Si Syaugi ya. Jadi Syaugi ini kalau menurut orang dekat Anies memang cukup punya semacam sejarah hubungan dengan Anies. Ketika Covid dan beberapa peristiwa kan Syaugi ini mantan kepala Basarnas ya. Dan ketika Covid itu cukup kerjasama lah, ada kerjasama dan seterusnya. Baru kemudian intensif ketika Syaugi menjadi salah satu komisaris di BUMD, ya kan. Kerjasama dan pengenalan itulah yang kemudian membuat Anies dan Syaugi itu cukup kenal, dan akhirnya membuat dia menjadi salah satu orang yang ada dalam shortlist Anies sebagai kapten timnas. Tapi lebih daripada itu sebenarnya yang menarik adalah bagaimana orang-orang yang sudah lama membangun atau membantu Anies untuk pemenangan atau menjadi kandidat Pilpres itu perlahan-lahan mulai tersingkir gitu. Itu Pramsin yang terjadi karena tersingkirnya oleh siapa? Oleh orang-orang yang dulu membantu Anies di gubernur gitu. Dan itu ditangkap ketika kemarin nih gue ketemu sama orang dekatnya Anies, dia bilang bahwa ya gue juga dengar di internal bahwa kami atau orang-orang yang dulu membantu Anies di gubernur di balai kota itu dianggap sekarang menyingkirkan orang-orang partai dan orang-orang yang dulu membantu Anies. Nah, tapi itu punya dampak nggak ya sampai sekarang ya? Soalnya yang informasi yang gue dapetin sempat ada saling mengancam tuh untuk keluar dari tim pemenangannya atau timnasnya Anies ini. Dampaknya sih sebenarnya pada ini sih Pram, girohnya mereka di lapangan. Semangat mereka berbeda. Jadi semangat mereka untuk pemenangan Anies ini menjadi semakin agak kendor gitulah, karena ada yang cerita gitu ke kita bahwa misalnya dalam hal pemasangan baliho gitu, agak jarang tuh baliho partai-partai koalisi itu masang foto Anies dan Anies Mohaimin atau Anies dengan caleg-caleg. Pasti itu yang kalau yang di bawah yang kecil-kecil tuh caleg ada, tapi yang gede-gede gitu kan, yang di jalan-jalan protokol tuh agak-agak jarang gitu. Ini karena nggak punya duit jangan-jangan. Itu dia. Ini spesifiknya Nasdem tuh. Gimana Sen? Info lu? Dulu kan kalau 2019 misalkan lu dari luar kota ke Bandara Cengkareng gitu kan, langsung ada disambut oleh Surya Paloh sama Jokowi kan, bahwa
Jokowi presidenku, Nasdem partaiku kan. Sekarang itu tidak ada gitu kan. Ini lagi-lagi karena Nasdem itu masih kurang sreg lah dengan peristiwa kemarin perebutan soal siapa pemimpin timnasnya Anies Muhaimin gitu. Lalu yang kedua, selama ini kan banyak kegiatan Anies itu ditopang oleh Mat Ali kan. Nah itu kan dibiayai lah kemana-mana segala macam. Sekarang karena ada kasus ini, Mat Ali kan lagi keluar Indonesia tuh kan, dibilangnya lagi healing, lagi liburan. Konon kabarnya sekarang juga sedang umroh di sana. Lalu juga cooling down kali Zen. Cooling down. Karena itu belum itu nanti, tapi ya kita lihat nanti lah ke depan apakah akan lebih semarak nanti kampanyenya Anies Muhaimin apa enggak. Tapi di sisi lain Anies Muhaimin ini menggunakan cara-cara untuk menggrab anak-anak muda. Jadi buat acara misalkan di Surabaya gitu kan, mengumpulkannya lebih segmented, Pram. Jadi lebih mahasiswa, pelajar dan lain-lain begitu. Itu kan tidak mengeluarkan biaya yang besar kosnya ya. Ada yang bilang juga itu karena masalah finansial itu. Tapi belum terjawab tadi pertanyaan gue. Gue mau menjawab pertanyaan lu, Bram. Soal perpecahan itu. Ancam-mengancam. Betul, karena mereka menganggap kalau sampai salah satu elit dari partai politik itu yang menjadi kapten timnas, itu pasti akan memberikan dampak elektoral terhadap partai tertentu. Gitu. Hanya misalnya, partai tertentu. Hanya partai tertentu. Misalnya kalau Ahmad Ali yang menjadi kapten atau ketua tim pemenangan, maka Nasdem nih yang akan terkerek. Sementara di koalisi Anies ada selain Nasdem ada PKB dan juga PKS begitu. Betul. Yang gue dengar dari beberapa narasumber yang cukup dekat dengan Anies, mereka mengatakan ini PKS juga agak ada keberatan juga kalau sampai Mat Ali yang menjadi gitu. Kalau PKB sendiri sih entah, lu mungkin punya info juga sih. Kalau PKB sendiri yang gue dengar memang cukup slow lah, Pram, menghadapi dinamika ini karena target mereka nih udah tercapai. Apa itu targetnya? Caimin ada di nomor 1 suara. Itu. Mereka memang lebih slow deh. PKB itu. Jadi beberapa waktu lalu dan minggu ini kan gue ketemu sama orang-orang PKB maupun orang dekatnya Caimin ya. Dia bilang ya kita gak memusingkan siapa menjadi kapten. Kalau kapten kita jalan aja sendiri gitu. Bahkan dia bilang Caimin di beberapa tempat yang membiayai kegiatannya dia. Dari koceknya sendiri ya. Begitu. Jadi ya intinya PKB itu ya di daerah jalan segala macam. Tapi orang-orang PKB di daerah juga mulai gelisah. Kenapa gelisah sih? Meskipun Caimin sudah mendapatkan target dia di kertas suara, bantuan dari DPP itu nggak ada, Pram. Jadi bertarung sendiri. Jadi dibandingkan 2019, mereka dikasih baliho, dikasih stiker, dikasih kaos. Nah sampai minggu kemarin itu bantuan itu belum ada. Masih panjang lah, Sen, kan sampai Februari ya untuk kampanye ya. Lalu juga ada pikiran, jangan-jangan ini karena persiapan dua putaran itu, makanya nanti di jor-joran jadi duitnya dipirit-pirit gitu ya, sedikit-sedikit, dikit-dikit lah gitu. Cicil-cicil, pay later. Gitu sih di PKB sendiri. Oke. Dampaknya tapi kurang lebih besar nggak sih soal perpecahan ini di kubu Anies? Apakah ini kemudian juga berpengaruh pada kampanyenya di daerah yang kemudian menjadi lebih jarang atau bagaimana? Kalau jarang sih enggak ya kan. Tapi yang itu dari masanya itu nggak terlalu jor-jor besar-besaran lah. Jadi kayak tadi segmented kayak Anies itu misalkan bikin acara desak Anies gitu kan. Kalau Muhaimin bikin acara selepet Muhaimin gitu. Tapi kan segmented di suatu tempat, misalkan lu sewa aja lah tempat kopi, mahasiswa datang, tapi lebih di blastnya atau di viralinnya lewat video-video begitu cara mereka. Gitu. Ada satu cara lain sih, Pram, yang mereka terbukti cukup murah gitu ya, tapi bisa mendatangkan massa banyak. Ini dari orang dekatnya Anies ya, dia bilang bahwa salah satu strategi kita itu pakai kupon. Ya, kupon. Kalau hadiah ya. Iya, pakai kupon hadiah. Kalau dulu kan bisa jadi satu orang satu amplop gitu kan. Jadi seberapa banyak lu yang bisa sediain logistik ya seberapa banyak orang yang datang. Kalau sekarang dengan pancingan kupon undian berhadiah itu gitu, umroh, mobil segala macam gitu, umroh dan macam-macam, sehingga dengan hadiah itu memancing orang untuk datang sebanyak-banyaknya dengan harapan mendapatkan hadiah itu. Katanya ini sudah terbukti efektif
Makassar di Makassar gitu kan. Di Makassar, dan yang punya ide untuk kupon undian di daerah-daerah itu adalah anggota DPD dari Sulawesi Selatan, Tamsil Lindro. Iya, dia membuat acara itu dan juga membiayai lah. Iya, itu. Tamsil ini juga orang yang dihormati sama Anies, sama Mat Ali gitu. Punya sejarah panjang. Sejarah panjang mereka. Dia kan jagoan ya di Sulsel ya. Di Sulsel jagoan. Jadi ada yang cerita juga. Tokoh politik itu maksudnya jagoan itu. Nggak salah. Jadi cerita kan Mat Ali kan lagi keluar nih kan, lagi keluar yang luar negeri maksudnya. Luar negeri kan, yang ditugasi untuk menenangkan hatinya adalah Tamsil Lindro. Sekarang Tamsil katanya lagi ke luar negeri untuk bertemu dengan Mat Ali gitu. Karena nggak jadi kapten itu. Jadi ngayem-ngayem Ngayem-ngayem ya. Oke. Udah nih, berarti Anies udah ya? Anies udah. Kita ke kubu 02 Prabowo Gibran. Silahkan Bang Hussein. Apa nih? Kok yang sensitif ke gua terus dari kemarin gitu. Bedanya dengan calon-calon lain ini kan kita fair, semua calon kita bahas ya kan. Ya, jadi di internalnya Koalisi Indonesia Maju itu beberapa partai kan juga nggak solid-solid amat lah untuk mendukung Prabowo Gibran. Yang pertama adalah Golkar ya. Ini kan Golkar merupakan partai penting karena di daerah itu mereka infrastrukturnya oke lah, kuat lah segala macam. Nah, di para kader itu masih kurang menerima lah terpilihnya Prabowo menjadi capres maupun Gibran menjadi cawapres. Aspirasinya siapa sih memang? Ya inginnya adalah Erlangga untuk menjadi capres atau cawapres. Tapi kan secara realitas politik maupun elektabilitas kan rendah. Bahkan beberapa orang-orang di Golkar itu justru mendukung Anies Baswedan menjadi capresnya mereka. Ya, tapi gimana kalau kemudian kita berbicara Erlangga, bandingin Erlangga dengan istana, dengan Jokowi misalnya. Ya tentu saja kalau berbicara infrastruktur, juga berbicara kekuatan, lebih kuat istana kan. Jadi wajar kalau Prabowo kemudian lebih memilih Gibran daripada memilih Erlangga. Kan harapan tidak boleh dipatahkan dulu, Bro. Makin becak kawan kata ini. Begitu. Gue harus hati-hati ngomong di sini dulu. Kalau soal nomor 2 lu lebih hati-hati ya sekarang ya. Gue ketemu lah sama beberapa orang Golkar di DPR maupun yang di DPP-nya mereka kan. Mereka cerita meskipun Prabowo ini diasosiasikan orang yang pernah bergabung di Golkar, tapi itu belum diterima secara utuh lah. Nah, tapi pada akhirnya mereka ya udah jalanin aja. Ada orang-orang tokoh-tokoh simpul-simpul yang memang mendukung untuk Anies. Kayak Pak JK juga kan itu kan meskipun secara publik tidak bilang dukung siapa, tapi kan kita tahu sendirilah kedekatannya sejarahnya Anies dengan Pak JK itu seperti apa. Bahkan juga ada beberapa orang Golkar nih cerita nih. Mereka ngontak orangnya Anies, dia bilang gini, "Bro, gua nanti bisa bersandar ya di sana ya," begitu. Siap-siap kalah gitu. Persiapan, harapan dan mitigasi apapun yang terjadi ke depannya begitu. Kita demi kekuasaan juga berarti ya. Ya kan politik adalah untuk kekuasaan. Rakyat adalah disuruh memilih saja. Milih saja. Kan. Sok-sokan nggak pernah bantah ditanya soal dinasti politik itu. Jawabnya kan ya itu kan rakyat. Ya, tapi lu yang mainin dinasti politik, boy. Begitu juga di PAN ya. PAN kan PAN dianggap dalam koalisi itu juga tidak terlalu kuat di daerah gitu kan. Kalau kita lihat juga kekuatan PAN tuh hanya banyak di pusat-pusatnya tuh. Kayak tadi Rikang sebelum taping dia bilang, "Gila, ini searching medsos gua isinya pan. Gitu loh. Semua timeline gua isinya pan. Itu ini banget ya. Algoritmanya itu bagus banget. Iya. Ada cerita juga orang PAN kayak gitu ya, tapi mereka juga lagi-lagi jalanin saja. Karena perintah lurah kan udah tergabung di sini begitu. Ya. Oke. Terus yang gue dengar juga caleg-caleg dari Golkar juga setengah hati ya untuk mengkampanyekan Prabowo Gibran. Betul. Bisa dilihat dari masih minimnya alat kampanyenya Prabowo Gibran kan yang dipasang oleh Golkar gitu. Apalagi terutama di daerah Sumatera. Banyak yang cerita ke gua, dia bilang kita nanti dulu caleg dulu aja, Prabowo Gibran nanti. Kita lihat nanti hasil respon di publik seperti apa, baru mungkin di last minute atau nggak menjelang pemilihan kita baru pasang Prabowo Gibran itu. Ya, kayak ini mereka seperti tidak mendapatkan kotel efek dari Prabowo Gibran. Betul. Karena mereka menilai dalam Pilpres kali ini yang paling besar mendapatkan kotel efek adalah Partai Gerindra sendiri. Ya, Gerindra diyakini atau diprediksi itu bisa mengalahkan perolehan kursi PDIP loh. Oh ya, prediksi boleh-boleh saja gitu kan. Cuman nanti kita lihat aja. Memang seru sih kalau memang kemudian Gerindra bisa loncat sampai nomor 1 gitu ya.
Berarti akan ada pergantian di DPR juga kan dari sisi ketua DPR kan. Pasti. Ngomong-ngomong soal baliho di kubu 02, gue juga melihat kecenderungan yang sama sih untuk Demokrat. Nah, Ya, Iya kan? Demokrat juga. Demokrat tuh gue pasang, gue lewat tol gitu di Serpong ya. Itu jauh sekali. Hati-hati loh, rumahnya ketahuan di mana. Lo bilang Serpong, lo sih. gue lewat tol di Serpong itu pasang baliho gede Demokrat tapi Nggak ada Gibrannya Demokrat kan? bersama Prabowo gitu kan, padahal ini dua pasang Iya. sepasang Pasang. capres cawapresnya adalah Prabowo Gibran gitu. Dan gambarnya gambar AHY bersama Prabowo Nah, gitu kan. nggak ada Gibran Nah, di situ. Nggak ada. Diginin tangannya kan? Iya gitu. Jadi gue melihat kecenderungan yang sama tuh ngomong soal baliho ya gitu, bahwa soal Gibran sendiri tidak banyak tuh ditampilkan atau dipasang sebagai salah satu daya ungkit untuk alat peraga kampanye Betul, partai-partai betul, koalisi. Gitu. Iya. Ya, Nanti beberapa- setelah lo ngomong kayak begini, setelah bocor halus keluar, nanti mereka akan Sepasang. Ya beberapa pendiri juga nggak mau dukung Prabowo Gibran. Lalu kemarin tuh gue baca medsos segala macam, ada salah satu dokter yang dulu di Demokrat, sekarang pindah mendukung Anies Muhaimin. Gitu. Iya. Ya karena partai-partai sebetulnya resah dengan pasangan Prabowo Gibran, tapi mereka nggak bisa ngapa-ngapain juga, tersandra dengan banyak hal. Ya, begitu. setidaknya mereka sudah memenuhi syarat untuk mengajukan calon Betul. dalam pemilu 2024 kan gitu loh. Dan kotel efek lagi-lagi ya nggak ada buat mereka mungkin kan. Akhirnya mereka lebih memilih untuk fokus pada pileknya. Pilek masing-masing. Dan jangan lupa juga untuk Demokrat kan mereka kan selama ini juga sebelum bergabung dengan koalisi Prabowo rajin menyerang presiden kan. Terus tiba-tiba anaknya presiden yang jadi cawapres, kapokmu kapan gitu ya kan. Makanya mereka juga terjepit sepertinya. Jadi lebih memilih untuk membawa Prabowo-nya saja gitu. Ya. Nah, soal ini juga gue dapat info dari orang yang mengetahui dinamika di internal koalisi ya, bahwa hasil survei yang belakangan ini sebenarnya memang mengunggulkan atau memenangkan Prabowo. Prabowo Gibran. gitu sampai di atas 40%. Ya. Gitu. Tetapi di internal Gerindra sendiri belum cukup puas dengan capaian itu. Karena apa? Kalau kita akumulasi dukungan partai-partai politik atau suara-suara partai politik yang ada di DPR, mestinya lebih dari dari 40% itu. Ya, dan jangan lupa ada tambahan suara Jokowi. Persis. Ya. Nah itu yang membuat mereka cukup gelisah nih yang gue dengar, bahwa kenapa dengan dukungan partai Sebanyak politik ini, sebanyak itu, ada Jokowi ditambah juga. ditambah Jokowi masih 40%. Itu pun masih jauh lah ya. Artinya mereka kan mengincarnya kan satu putaran Satu saja. putarannya harus 50% lebih kan. Nah, persis. itu belum sampai di situ tuh Sen Pram. Itu yang membuat internal koalisi terutama Gerindra cukup resah dengan hasil survei, meskipun mereka sudah unggul ya dalam beberapa kali survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga gitu. Ya. Jadi bukan hanya Gerindra doang yang resah ya. Jadi gue ketemu lah sama orang dekat salah satu menteri ya. Nah, si menteri ini pernah dipanggil sama Jokowi. Nah, di situ dijelaskan lah bahwa kondisi terkini adalah Prabowo itu stagnan untuk popularitas dan elektabilitasnya begitu ya. Ya. Yang cenderung menurun adalah Ganjar Mahfud. Ya. Tapi yang akan terus naik itu adalah akan titik dia ketemu adalah Anies. Nah, di situ Pak D agak gelisah. Kenapa? Kalau misalkan nanti sampai terjadi 2 putaran itu akan repot karena tidak bisa dikontrol dan tidak bisa diprediksi begitu. Makanya si Pak D ini meminta menteri ini untuk membantu bagaimana cara pemenangan Prabowo Gibran menaikkan berapa persen. Targetnya sekitar 7-10%. Gitu. 7-10%. Ya. Besar sekali berarti. Yang targetnya 1 putaran. 1 putaran. Oke, tapi ini juga menjadi pertanyaan ya yang tadi dengan suara partai sebegitu banyak gitu, terus juga dukungan dari Jokowi berupa dan rating, jangan lupa tingkat ada perangkat kepuasan. negara di situ ya kan. Tapi belum sampai 50%. Kenapa? Apa yang kira-kira menurut mereka menjadi faktornya? Apakah dinasti politik? Dalam hal dinasti politik ya, ini versi mereka itu tingkat penerimaan lah di elit menengah ke atas begitu, Pram. Jadi mereka juga masih bertanya-tanya nih kan, dengan segala kekuatan dikerahkan, kok elektabilitasnya segitu-gitu aja gitu. Isu dinasti mereka anggap itu isu biasa aja kan. Ya. Tapi ternyata cukup menggerus juga kan. Perlahan-lahan. Tapi Karena yang terus bergaung ya kalau kita lihat ya isu dinasti sampai politik sekarang bergaung. Tapi yang menurut gua adalah yang paling besar di sini ya itu karena
Gibran-nya tidak merepresentasikan kalangan anak muda begitu. Oke. Ya bisa jadi Gibran dianggap tidak mewakili anak muda ya, tapi ya karena juga kalau gue melihat ya berdasarkan pengamatan aja gitu, isu dinasti politik ini kenceng loh, disuarakan dan bukan hanya oleh lawan-lawan politiknya, tapi juga anak-anak muda yang punya kepedulian, mereka terus menggemakan ini gitu. Semakin banyak loh anak muda yang kritis gitu kan. Ya itu dampak dari pemberitaan kita juga mungkin ya. Termasuk mengkritik gimmick kampanyenya Prabowo Gibran menurut gua ya. Dan itu sudah muncul atau terartikulasikan dalam beberapa diskusi publik atau debat publik, misalnya mereka mempersoalkan soal gemoy gitu kan, itu kan, dan mengkontraskan dengan latar belakang atau rekam jejak Prabowo dahulu gitu. Jadi gue pikir sih isu dinasti politik, rekam jejak Prabowo Gibran itu semakin didalami oleh terutama anak-anak muda gitu. 52% pemilih loh itu. 52 sampai 56% pemilih untuk Februari besok, dan mereka menurut gua, dan gua tangkap dari aspirasi dan percakapan di media sosial itu cukup kritis. Ada gimmick gemoy di satu sisi, tapi di sisi yang lain itu anak-anak muda juga cukup kritis mempersoalkan rekam jejak Prabowo misalnya di militer gitu kan, selama Orde Baru seperti apa, dan mereka cukup terbuka untuk mengatakan bahwa ini loh rekam jejak Prabowo dulu yang soal penculikan ya, betul. Gue juga nonton tuh video itu di mention kan soal itu kan. Juga termasuk si Gibran juga kan disorot juga sama anak muda. Lu di Solo mengklaim banyak kegiatan yang meningkat gitu kan, program-program bagus, tapi ternyata bantuan dari pusat semua begitu kan. Ya nggak semua, ada banyak. Kadang-kadang gue memang semangat ya. Ada banyak di situ kegiatan-kegiatan dibantu pemerintah pusat. Itu menjadi pertanyaan juga. Lalu si Gibran ini juga dalam beberapa acara jarang mengutarakan apa Indonesia ke depan begitu. Gagasannya minim. Padahal anak muda kan dididik untuk belajar gitu kan. Mahasiswa belajar, diskusi kritis. Tapi itu memang menegasikan sendiri Gibran langkahnya itu dengan apa yang diinginkan anak-anak muda begitu. Ya karena kita juga melihat sejak awal ya, mulai dari MK gitu, ada semacam keistimewaan yang diberikan. Dan sebenarnya jauh sebelum itu pun juga ketika dia menjadi wali kota pun udah pernah lu jelaskan tuh. Iya, udah pernah jelasin ya soal calon yang boneka yang lain-lain disiapin gitu loh, supaya dia bisa seolah-olah punya lawan tanding gitu kan. Terus sampai MK, terus kemudian juga belakangan ini kan muncul berbagai isu lain juga gitu ya soal Gibran gitu. Kayaknya 02 udah cukup banyak nih. 03 dong sekarang. 03. Ganjar Mahfud. Lu Pram. Ada Mayem atau juga Kocar Kacir? Jangan-jangan. Pak Pram. Gimana Pak Pram? Jadi kami memang mendapatkan berbagai informasi ya soal apa yang terjadi di kubu Ganjar Mahfud. Karena kita tahu sebelumnya Ganjar ini sempat leading kan, tapi kemudian elektabilitasnya justru turun gitu loh. Drastis ya lumayan lah ya, dengan diterpa berbagai isu sebelumnya. Dan kalau kita melihat di PDIP sendiri, ini informasi yang gue dapetin dari narasumber di PDIP, mereka bilang ya mereka belum sepenuhnya bergerak nih, belum sepenuhnya panas mesin partai ini gitu. Kenapa ya? Karena kita tahu perjalanan Ganjar untuk menjadi capres itu kan melalui pergolakan di internal yang cukup kencang kan. Banyaklah disitulah berbagai peristiwa, mulai dari penolakan di Jawa Tengah sendiri loh, di provinsi yang dipimpin oleh Ganjar. Terus juga kompetisinya dengan Puan, terus juga barisan pendukungnya yang dulu memunculkan celeng lawan Banteng gitu kan. Dan itu sampai sekarang ternyata belum sepenuhnya selesai. Masih ada luka gitu kan. Dan kalau kita melihat juga kepala-kepala daerah di sana pun juga akhirnya tidak maksimal untuk mengkampanyekan Ganjar maupun Mahfud. Selain juga sudah pernah kita jelaskan sebelumnya ya, soal tekanan-tekanan dari aparat penegak hukum terhadap kepala-kepala daerah dari PDIP. Itu yang membuat mereka sulit lah untuk maju gitu kan. Maju sedikit ditekan loh dengan kasus gitu kan. Nah ini yang bikin koalisi Ganjar juga lambat untuk bergerak gitu. Terutama mesin PDIP ya Bang? Mesin PDIP, persis. Nah gue mau tanya nih, apakah yang membuat mesin PDIP itu tidak kunjung panas itu apakah misalnya mereka melihat peluang Ganjar dan Mahfud ini kayaknya agak sulit nih
untuk bisa lolos putaran kedua atau mengalahkan Prabowo Gibran yang dalam berbagai survei unggul. Jadi buat apa gue kerja kalau kemudian pada akhirnya kalah juga. Nah gitu itu kan. gimana? Mereka fokuskan ke pileg juga. Ya, atau fokus ke pileg tuh. Ada sama gejala ini juga sama di dua koalisi lain. Partai-partai ini pendukungnya memilih untuk fokus pada pileg gitu loh. Kenapa? Karena nggak ada kotel efek. Buat apa gue tempur buat jagoan gue kalau kemudian gue nggak dapetin apa-apa gitu kan, kotel efeknya nggak ada. Sama sebenarnya dengan dua koalisi lain. Dan kalau kita melihat juga akhirnya ya partai-partai ini ya adem ayem aja gitu loh, lebih pilih untuk pileg gitu. Dan juga beberapa kader kan dari P3 misalnya kan sudah ada yang mencelat ke kubu Amin gitu misalnya kan. Juga karena memang sejak awal di P3 memang pilihannya lebih condong pada yang lebih menguntungkan waktu itu kan, itu adalah bergabung dengan kubunya Anies Baswedan waktu itu. Nah P3 yang gue baca berita atau perkembangan terakhir itu juga justru ada yang ke Prabowo Gibran nih, Bramsin. Gitu. Jadi mereka menamakan diri Kornas PE 3 gitu, PE 3, dan ini mereka kebanyakan ada di Jawa Timur yang sudah meminta semacam petunjuk dan restu dari elit-elit atau penggede-penggede P3 lah di Jawa Timur itu untuk arah dukungan ke Pilpres itu seperti apa. Dan perintahnya itu wajib memenangkan untuk pileg seperti halnya lu bilang tadi Pram, ke partai-partai lain, dan juga untuk ke Pilpres gitu diserahkan ke masing-masing daerah meskipun secara nasional memang secara pusat P3 sudah menyatakan dukungan ke Ganjar Mahfud. Jadi riak-riak di partai itu juga ada, terutama P3 yang semua partai ada riak-riak itu. Partai juga ada, dan juga ya termasuk juga di PDIP tadi yang disebutin gitu kan. Sebelumnya kan juga pernah ada ya yang kita dengar ya. Begitu keputusan Ganjar ini keluar di PDIP, ada pembicaraan bahwa ya sudah yang kita menangkan adalah pileg. Pilpres yaitu bonus saja gitu kan, tambahan saja. Yang wajib adalah pilegnya. Itu kan muncul di beberapa petinggi PDIP ya waktu itu. Sudah pernah kita ungkap juga sebenarnya. Dan satu lagi faktor yang agak melemahkan tim Ganjar saat ini adalah relawan. Relawan-relawan yang kemudian tergerus kan, berhasil direbut oleh kubunya Prabowo gitu loh ya. Terus juga kemudian sebenarnya juga dari partai kurang membuka kesempatan luas untuk relawan. Sejak awal mereka berupaya untuk mengkoordinasi relawan langsung ya, kan, di bawah partai dia persis kan? Gitu, bergerak satu barisan lah gitu kan. Cuman kan nggak bisa, ini makanya membuat lemah juga. Kita lihat dari 2014 yang memenangkan Jokowi itu juga cukup banyak ada peran relawan di situ. Persis, dan itu mandiri. Maka kalau Ganjar kemudian mau menaikkan suaranya, tentu saja harus ada relawan-relawan baru yang bergerak gitu ya. Tapi gue melihat dalam konteks pemenangan Ganjar ini, mereka dihadapkan pada istilahnya dua situasi yang cukup sulit, Pramsen. Yang pertama adalah mereka agak sulit nih membuat sebuah narasi. Ya, betul. Ya benar kan, narasi kalau gue mau narasi keberlanjutan, ini sudah dipegang nih oleh Prabowo gitu kan. Sementara kalau gue menawarkan narasi perubahan, sudah miliknya Anies. Jadi mau bikin semacam positioning atau diferensiasi dari dua kandidat yang lain itu agak sulit. Mereka masih merumuskan. Dan ada satu kata kunci yang menarik yang gue kemarin ngobrol sama orang dekatnya Mahfud ya. Dia bilang bahwa satu kata kunci yang akan kita mainkan adalah soal perbaikan. Gitu. Jadi kalau di sini keberlanjutan, perubahan, ini mau main perbaikan. Jadi perbaikan itu ya melanjutkan, kalau ada yang bagus diteruskan, kalau ada yang kurang diperbaiki. Evaluasi dan perbaiki. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana peran Jokowi nih, Pramsin, dalam dinamika kampanye Ganjar. Karena informasi yang gue dengar itu adalah Jokowi pasti akan datang ke wilayah-wilayah atau daerah yang sebelumnya sempat didatangi Ganjar untuk kampanye. Gitu. Kan sudah disampaikan Papua, juga ya. Sulawesi, terakhir di NTT kan? Jadi kemana Ganjar pergi, disitulah kemudian Jokowi datang gitu loh. Jadi itu salah Jokowi menyapu ya jadinya. Semacam sweeper gitu ya. Ada semacam sweeper gitu bahwa kalau Ganjar ke sana, gua harus ke sana gitu. Bawa bantuan nggak tuh?
Nah, itu dia. Main bola. Main bola. Artinya memang benar dia di situ kemudian berupaya untuk ikut serta dalam pemenangan anaknya dong. Ya, karena Gibran pun sudah melakukan statement terbuka bahwa pemenangan atau dia akan fokus pada Jawa Tengah. salah satunya adalah Jawa Tengah yang merupakan kandang banteng. Jadi gue pikir Jawa Tengah ini akan jadi battleground yang cukup sengit nih antara PDIP yang memang itu basis mereka dan juga Jokowi, Gibran dan relawannya gitu di situ. Dan kalau di PDIP masih ada kuda-kuda Troya itu rasanya akan berat ya buat mereka menang ya di basis-basis dan gini Pram, mereka. Kang, di PDIP sendiri juga sekarang lagi gampang nih kan belakangan kan sangat attacking Jokowi langsung kan. Nah itu dievaluasi. Kalau misalkan attacking Jokowi terus itu tidak akan menambah keuntungan buat pasangan Gama. Justru akan pergi. Justru akan pergi. Pemilih-pemilih Jokowi itu. Makanya nanti ke depan jangan kaget aja misalkan orang-orang PDIP agak lebih normatif lah kalau misalkan berbicara soal Jokowi begitu. Ya intinya masih butuh Jokowi. Kalau misalkan di putaran kedua baru nanti mungkin akan all fight lah begitu. All out ya. All out di situ. Oke. Nah, dengan kondisi seperti itu, ini kan kita akan menghadapi debat ya. Walaupun debat itu diperkirakan menambah elektabilitas 3 sampai 5% ya, 4% ya. Mungkin tidak terlalu banyak gitu ya. Tapi informasi yang gue dapetin semuanya sekarang all out nih. Mempersiapkan debat. Nah, gimana dengan Anies Muhaimin? Kembali ke Rika, gimana Kak? Jadi lu nomor 2 lo abis ini. Nanti gue baca bahan dulu. Enggak, ngomong-ngomong soal debatnya Bung Pram tadi bahwa yang diyakini oleh tim pemenangan tidak akan menambah banyak dari segi elektabilitas. Debat itu hanya akan mempengaruhi bagi mereka yang undecided atau swing. Orang yang sudah memilih tapi masih ragu dan mungkin berpindah gitu. Karena mereka undecided atau swing itu pasti ingin melihat, gue pengen seperti kata tadi Lucien, gue ingin lihat gagasannya, idenya kalau dihadapkan dan disodori pertanyaan-pertanyaan atau masalah-masalah, responnya akan seperti apa. Disitulah kemudian debat akan memainkan peran dan benar kata Pram tadi, nggak besar 3-5%, tapi untuk mengejar ketertinggalan oke lah, gitu lah. Karena itulah kemudian setiap pasangan secara serius menyiapkan debat yang akan berlangsung. Debat pertama kan tanggal 12 nih. Soal persiapan Anies Muhaimin menghadapi debat, kubu ini cukup rileks gitu kan, karena dari orang-orang dekat Anies yang gue temui menjelang persiapan debat, mereka bilang bahwa debat ini menjadi makanan hari-harinya Anies begitu kan, karena ya dia sudah pernah menjadi rektor, pasti diskusi cukup intens, terus kemudian waktu 2014 ya, dia juga sering berdebat kan. 2014 menyiapkan mendampingi Jokowi untuk debat, terus kemudian 2017 dia pilgub. Jadi mereka cukup rileks. Hanya saja mereka mewaspadai beberapa isu yang mungkin perlu didalami dan perlu ada kajian lebih dalam. Yang pertama adalah soal isu pertahanan keamanan, gitu kan? Karena ini isu nasional atau isu pusat yang dia tidak pernah punya wewenang itu ketika menjadi gubernur DKI. Jadi perlu pendalaman tuh di situ. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menjawab isu tudingan terutama soal politik identitas. Ya, Anies sudah beberapa kali memang menjelaskan, tetapi dalam konteks Pilpres ini dia menemukan momentum dan gue dapat cerita dari beberapa sumber ada pembagian tugas. Caimin. Caimin ya. Betul. Caimin yang akan menjelaskan karena lebih hijau, lebih menjelaskan soal tudingan politik identitas itu. Gitu. Apalagi dia datang dari PKB yang kemudian juga ada dukungan dari atau pemilihnya dari NU juga kan PKB. Gitu. Jadi itu lebih punya legitimasi lah untuk menjelaskan soal politik identitas. Oke, dengar-dengar Anies tetap latihan setiap hari. Jadi Anies itu justru minta waktu istirahat nih Pram, menjelang hari H, biar prima, ya, lebih rileks gitu kan. Gitu. Dan dia memang ada semacam tim khusus ya yang kemudian memberi masukan, terutama soal bagaimana sih membumikan konsep-konsep yang ada di pikirannya agar lebih mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat atau audiens. Jadi, ini melibatkan siapa timnya ini? Ya ada beberapa orang yang punya latar belakang public relation lah Pram. Oke. Gitu. Jadi
mereka yang terbiasa dengan kampanye-kampanye itu tahu bahwa oh ini loh message yang bisa ditangkap, gitu ya. Bisa ditangkap oleh publik dengan mudah itu ini. Nah itu yang kemudian dilatih atau diberi masukan kepada Anies. Itu. Dengar-dengar ada yang suntik vitamin C. Jadi jadi gue ketemu sama orangnya Caimin lah ya. Dia cerita. Gimana? Jadi Caimin itu agak lebih kinclong karena rutin vitamin C. Kalau capek segala macam nyuntik vitamin C biar lebih energik lah begitu. Okay. Nah, fit. Nah, tadi menyambung soal Rikang, soal persiapan debat ini. Memang tanggal 11 itu nanti mereka akan ada di Jakarta, tidak keluar Jakarta. Satu hari menjelang ya? Satu hari menjelang, tanggal 11. Latihan ya mereka berdua istirahat maupun latihan. Jadi ngasih apa sih akan besok kita sampaikan begitu. Nah, Caimin juga termasuk orang yang rileks gitu Kang dalam kenapa? Karena Caimin ini sudah terbiasa juga dari dia mahasiswa, terpilih menjadi wakil ketua DPR, berdialog, berdiskusi dan segala macam. Dan Caimin nanti ke depannya tadi betul kata Rikang, dia akan lebih banyak menanggapi atau menjawab soal misalkan isu-isu soal agama, politik identitas begitu. Ada suatu peristiwa ya di suatu debat yang dilakukan Muhammadiyah kalau gua nggak salah. Di situ ada pertanyaan yang soal kitab-kitab begitulah. Nah di situ Muhaimin yang menjawab di situ. Nah itu kalau didalami katanya pertanyaan itu pertanyaan menjebak. Kalau salah menjawab bisa masuk ke soal identitas begitu. Makanya Caimin yang menjawab di situ. Oke. Menarik nih pasangan ini nih. Tapi lu kelihatan lebih kinclong juga lu pakai vitamin C aja. Vitamin C juga jangan. Ini atau lu pucet ini sebenarnya. Ini pucet terus jam makan siang lapar. Oke. Kita lanjutkan nomor 2. Nomor 2. Kok lebih pucet, Sen? Nomor 2 ini kan Pak Prabowo kan memang dari dulu rutin ya mengumpulkan para pakar-pakar dialog segala macam. Dan ini memang dilakukan dia sepanjang masa kampanye ini dan nanti mendekati debat begitu. Nah, Pak Prabowo ini juga biasanya terlalu banyak berbicara soal makro-makro, dia gagasan-gagasan luar biasa. Yang besar-besar aja ya. Nah, ini ada evaluasi bagaimana Pak Prabowo ini menjelaskan soal mikro-mikronya itu. Itu lagi dirumuskan lah bagaimana gitu. Informasinya Gibran yang akan menjawab soal hal-hal mikro itu. Ya, informasi begitu, tapi kan kalau kita melihat track record segala macam, gue sendiri menyaksikan ya Pram. Apakah Gibran itu akan menjelaskan secara mikro begitu ya? Ya bisa saja, sangat mungkin dong. Mungkin pesimis ya anak muda Pram. Jangan pesimis, masih ada waktu untuk latihan. Gitu. Lalu juga yang kedua sosok Prabowo itu tadi Rikang jelaskan bahwa punya rekam jejak yang panjang begitu ya. Itu akan ditutupi dengan joget-joget gemoy-gemoy gitu. Makanya itu akan dipakai lagi. Makanya kan kalau kita lihat di beberapa acara kan lebih banyak gimmick joget segala macam kan. Orang-orang pun terekam memorinya adalah joget-jogetnya Prabowo begitu. Oke. Gue tertarik sebenarnya menanggapi soal gemoy-gemoy itu ya. Jadi gue pernah baca bukunya Romo Mangunwijaya. Ya ini pastor Projo Keuskupan Agung Semarang tapi dia dia sangat aktif lah mengadvokasi berbagai kasus. Dan dia juga sering menulis soal politik dan gue melihat ini SD pas lu bacanya ya? Bukan lah SD. Enggak lah. Gue baca itu intinya gue baca itulah. Nah, terus dia menyoroti waktu itu soal 98. Aksi 98 yang di situ ada beberapa mahasiswa gitu ya. Mahasiswa yang perempuan itu membawa poster itu waktu demo itu makeup gue mahal gitu, bedak gue jadi mahal gara-gara Krismon waktu itu, dan dia mengkritik itu. Kenapa? Karena demokrasi menjadi tidak substantif, yang di aksi itu menjadi kehilangan makna ketika hanya membawa gimmick-gimmick yang semacam. Dan gue rasa ini cukup tepat ya ketika kita membandingkan sekarang demokrasinya sebatas joget gitu loh, belum muncul gagasan-gagasan yang sebenarnya itu kita tunggu. Bukan tidak mungkin kan Bapak Husin ini kemudian berubah pikiran menjadi mendukung Prabowo gitu kan. Kalau dia melihat gagasannya luar biasa. Masih Prabowo banyak undecided voters itu kan. Besar sekali kan. Ya betul. Ya ini kan harusnya bisa dimunculkan dengan ide gitu ya. Ide-ide yang ditawarkan pada publik. Bukan cuman sekadar joget-joget gitu ya. Menurut gue politik bisa saja dibawa fun gitu. Karena kan ada juga tuh yang bilang bahwa politik dengan penuh kesenangan gitu. Politik riang gembira, tapi di belakangnya menekan gitu kan. Riang gembira tapi menggunakan alat negara gitu loh. Itu kan menjadi pertanyaan besar juga buat kita gitu. Iya. Mantap Pram.
Gue pucet ya sekarang. Terus Bram. 03 gimana Bram? Wih, gue lagi ngomong Kan banyak tadi kan ini. 1, 2, 3 gitu kan. 03 gimana Bram? 03 ini persiapan sama debatnya. ya, mereka ada persiapan gitu ya. Informasi yang gue dapetin, mereka juga sudah mulai diskusi nih dan melibatkan beberapa pakar gitu ya. Termasuk yang dari luar itu ya. Nah itu ada informasi memang bahwa tim Ganjar Mahfud dibantu oleh konsultan dari Amerika dan itu yang membantu pemenangan Obama. Jadi mendapatkanlah mereka berbagai masukan gitu ya. Pertama soal Mahfud itu diminta untuk membicarakan hal-hal yang lebih kena juga pada publik. Contohnya gimana Bram? Soal kenaikan harga dan lain-lain itu kan lebih kena ya ke emak-emak dan ke publik lah ya yang lebih langsung dirasakan. Kalau untuk isu HAM gitu ya, hukum, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, Mahfud rasanya dibandingin dengan 5 calon yang lain gitu ya, termasuk hatam Ganjar dia, pun jago dia. lebih hatam ya dari posisinya. Dia juga pernah menjabat ketua MK gitu ya. Terus juga dia juga pernah jadi menteri pertahanan kan, walaupun sebentar saja gitu di era Gus Dur ya. Persis gitu. Dan terakhir Menko Polhukam tentu dia menguasai lah. Nah hanya saja ini yang harus dibumikan. Sedangkan Ganjar itu harus dibikin lebih terlihat sederhana. Dan tidak terlihat ini kan Ganjar kan orang yang kelihatan tinggi gitu ya. Memang dia paling tinggi. Dan dia kepalanya begini terus kan, disuruh begini ya. Iya, jadi Ganjar memang diminta untuk terlihat lebih simpel, lebih sederhana dan tidak kemudian terlalu banyak ke atas itu tadi. Gitu. Ngomong-ngomong soal konsultan Amerika itu Pram ya, gue coba cek nih ke beberapa orang yang intens berada di samping paslon itu. Dan gue dapat informasi bahwa sebenarnya konsultan ini belum attach, belum melekat banget, belum melekat gitu kan, belum melekat. Berarti evaluator berarti ya. Iya. Dan mereka masih menganggap bahwa apa yang dibawa dari luar ini adalah semacam polster gitu loh. Jadi semacam polster memberikan advis-advis politik. Belum sampai pada semacam strategi atau konsultan komunikasi publiknya seperti apa ketika menghadapi debat. Jadi itu informasi dari orang yang tahu bagaimana proses di dalam itu. Jadi itu. Nah ini nih 01, 02, 03 udah nih. Tapi ngomong-ngomong soal debat nih, gue penasaran karena kemarin kan sempat ada polemik lah ya bahwa pasangan nomor urut 2 itu menghindari debat cawapres. Nah, lu punya infonya nggak sih? Ada. Di tanggal 29 November itu udah rapat lah KPU dengan para tim-tim paslon begitu. Nah, di situ KPU justru mengusulkan bagaimana kalau misalkan debat cawapres itu ditiadakan gitu. Nah, itu kan menimbulkan polemik sepanjang pekan ini kan. Jadi saling lemparan kubu 01, melempar kubu 02, kubu 03 begitu. Nah, proses berjalan segala macam. Dan ternyata sampai rapat kemarin di tanggal 6 Desember itu dari dari paslon-paslon itu sudah mengajukan gagasan. Gue ada dokumennya, dokumen usulan format nih. Gue bacain ya. Dari paslon tim nomor 1 khusus untuk cawapres itu di debat keberapa itu? Debat ketiga itu cawapres. Lalu paslon nomor 3 itu capres begitu. Di paslon nomor 2 sama sekali belum memberikan usulan format debat dari 5 ronde itu. Dari 5 ronde itu debat pertama sampai kelima itu belum memberikan usulan gitu. Jadi dengan pasif ya mereka ya. Pasif. Usulan tim paslon nomor 1 tuh hanya sekali debat cawapres. Usulan tim paslon nomor 3 itu 2 kali debat cawapres. Tapi di-combine dengan paslon capres dan cawapres. Inilah menimbulkan pertanyaan kok kenapa paslon nomor 2 ini tidak memberikan usulan bagaimana format debat capres maupun cawapres. Meskipun dalam rapat itu dijelaskan bahwa mereka itu mengikuti apapun hasil keputusan KPU. Ya. Setelah rame-rame baru kemudian mengikuti. Ini kan yang di tanggal 6 kemarin kan. Ya. Tanggal 29 beda ya. Beda. Mereka mengusulkan hanya pasangan 02 itu mengusulkan hanya menyampaikan visi dan misi saja. Menghindari soal perdebatan dan
pertanyaan lanjutan. Iya. Kalau begini menurut gue debatnya menjadi nggak seru. Kenapa? Nggak seru lah, ngapain kalau kemudian debat itu hanya sekadar menyampaikan visi dan misi gitu Ya mestinya adu gagasan, adu Iya, argumen. adu gagasan dong. Ya. Ini sebenarnya debat ya debat, bukan kemudian debat itu menjadi orasi bersama Ya, gitu kan. Ya kalau mau orasi bersama ya silahkan buka panggung sendiri aja, Ya. nggak usah kemudian masuk dalam debat. Justru di situ harusnya muncul gagasan dan itu bisa diperdebatkan satu sama lain oleh para capres maupun juga cawapres kemudian Ya, kan. betul. Kemudian akan kelihatanlah kapasitas mereka seperti apa, gitu kan. Visi misi mereka seperti apa, bagaimana mereka membangun ke depan. Tapi ini juga sebenarnya kalau kita lihat tidak terlalu muncul pada Semua paslon ya. pada debat-debat sebelumnya kan. Karena kan pertanyaannya diatur Pada segala pemilu macam sebelumnya, ya. ya itu kan sudah disepakati semua gitu loh. Jadi kalau gue sih agak sanksi kita akan mendapatkan debat yang berkualitas. Gitu. Apalagi kalau kemudian isinya hanya joget-joget aja gitu. Ya sorry to say itu bukan debat lah ya namanya lah ya. Cobalah cari cara lain. Gue penasaran nih Pram, kalau misalkan nanti di acara debat gitu ya. Ini pas ada ngomong apa-apa doa, bilangnya amin atau kobul ya? Iya. Kalau amin itu berarti nomor satu. Nah, kan gitu repot juga. Gue dengar kan ada partai yang sekarang bahkan tidak mau menyebutkan amin gitu ya. Kobul. Cukup lah. Udah lah, banyak nih bocorannya. Banyak. Saksikan terus Bocor Alus Politik di youtube.tempo.co dan kalian bisa juga dengerin di Spotify Bocor Alus Politik. Sampai jumpa. Sampai jumpa.